Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan channel Purbasmoro Official. Kali ini akan membicarakan Bathara Wisnu yang sangat terkenal itu. Di dalam pedalangan kita, terutama yang gaya Surakarta, Bathara Wisnu itu anak Bathara Guru. Wah, kok lain Pak, kalau di dalam Mahabharata Wisnu itu kok dewa yang sangat tinggi dan itu bukan anak Bathara Guru. Ya, sudah saya jelaskan di konten siapakah Bathara Guru, itu saya juga sudah menjelaskan bahwa Bathara Guru itu tidak terdapat di dalam Mahabharata. Adanya ya di sini ini. Wisnu adalah anak Bathara Guru. Disebut juga Bathara Ari atau Bathara Narayana, Bathara Suman. Apakah Suman itu bukan Sengkuni? Bukan Suman yang Sengkuni, Suman Bathara Wisnu. Dan juga Bathara Kala Sakti, juga Bathara Purusottama. Juga disebut Sang Hyang Kesawa atau Kesawa. Kayangannya di Uttara Segara atau di Ari Bawana, yang mempunyai taman yang namanya Taman Sriwedari. Taman Sriwedari yang sangat indah itu, yang mana bisa berhasil diboyong oleh Sokasrana ketika lakon Sumantri Ngenger itu lalu diboyong ke negara Maespati oleh Sukasrana. Itu lihat lakon Sumantri di dalam channel Purbasmoro Official. Nah, Bathara Wisnu itu wujudnya seperti ini, tapi juga ada yang Praban. Kalau ini kan mula dari ini, ada yang Praban ini. Praban. Nah, tapi ini bedane bagus menurut saya. Tatanya agal tapi semu. Untuk mas-mas, mbak-mbak yang mungkin masih pemula dengan wayang, ya silahkan lihat dan diresapi keindahan peninggalan masa lalu dan juga yang sudah dilakukan atau ditiru oleh orang-orang zaman sekarang tentang tataan maupun sunggingannya, maupun bentuk tubuh wayang itu sendiri. Menurut saya ya sudah proporsional dan sudah bagus. Kembali lagi kepada konteks, yaitu Bathara Wisnu. Bathara Wisnu mempunyai istri. Istrinya itu ada 3 kalau di dalam pedalangan kita. Tapi kalau di dalam Mahabharata, Wisnu itu istrinya Dewi Parwati dalam Mahabharata. Dan Wisnu itu di dalam Mahabharata bukan anak Bathara Guru, tapi anak dari Maharsi Kasyapa atau Kasyapa dengan Dewi Aditi. Lain. Menurut pedalangan kita di gaya Surakarta sini, istri dari Bathara Wisnu satu adalah Dewi Sri atau Sri Sekar. Mempunyai 3 anak, yaitu Sri Gati, Sri Nanda, dan Sri Nandi. Istri yang kedua adalah Sri Pujayanti. Nah, jadi jangan bingung karena Sri lagi. Saya dulu juga sempat bingung kok. Sri, semua Sri, tapi kan ternyata lain. Nah, Sri Sekar itu yang mempunyai anak 3 tadi, lalu Sri Pujayanti itu dengan Bathara Wisnu mempunyai 12 orang anak. Saya ambil yang terkenal saja adalah Sri Hunon, Dewi Sri Hunon. Lalu yang ketiga adalah Bathari Pertiwi. Bathara Wisnu sering sekali menjelma di Marcapada, yaitu nitis. Kalau dalam pedalangan kita di gaya Surakarta, nitis kepada Pujangga Kraton Lokapala, Pujangga Kerajaan Lokapala, yaitu Pendhita Yaksa Wisnungkara. Lalu setelah itu nitis lagi kepada Prabu Arjuna Sasra Maespati. Lalu nitis lagi kepada Raden Rama atau Ramawijaya. Lalu nitis kembali lagi zaman Mahabharata kepada Krishna atau Kresna. Lalu setelah zaman Mahabharata usai, nitis lagi ke Jayabaya. Nah, kalau sudah Jayabaya itu sudah
versi sini itu. Bathara Wisnu juga menitis kepada raja di Purwocarita, yaitu Prabu Sri Mahapunggung atau Prabu Kano, ini wayangnya Kresna Jangkah. Nah, ini saya gembleng karena ya biar tidak seperti Kresna banget gitulah. Tapi juga saya punya yang koleksi yang lawas atau yang lama tapi mukanya hitam, ini janggan. Nah, lihat lakon Dumadine Naroda di channel ini dan juga lakon Dewi Sri di channel ini. Ini ada keluarnya Prabu Sri Mahapunggung atau Prabu Kano. Nah, juga Bathara Wisnu pernah menjadi seorang pendeta yang bernama Begawan Setmata. Lihat lakon Prabu Watugunung atau lakon Watugunung di dalam konten ini atau di dalam unggahan saya. Lakon Prabu Watugunung, yang mana Prabu Watugunung itu yang mengalahkan adalah si Setmata. Ini wayangnya. Ada juga yang terserah memakai pendeta, pokoknya pendeta alusan versi Setmata. Dan juga mungkin di beberapa lakon carangan itu banyak keterlibatan Bathara Wisnu, malih-malih itu, yang mana misi Bathara Wisnu adalah menentramkan dunia. Ada lagi yang katanya itu Angling Darmo itu juga masih ketitisan Wisnu, juga ada yang mengatakan sampai di Raja Majapahit si Brawijaya itu juga masih titis Wisnu, tapi monggo kalau di dalam pewayangan kita hanya sampai Jayabaya yang ketitisan Wisnu, setelah itu sudah tidak. Tapi monggo saja, itu kan pendapat, banyak pendapat. Nah, juga menjelma menjadi Dalang Kondobuwana. Dalam ruatan itu kan Dalang Kondobuwana memang Wisnu itu. Lalu pernah menjadi ikan atau matsya, menjadi bulus. Ketika lakon Samudra Mantana itu, lihat di channel saya lakon Samudra Mantana. Lalu menjadi celeng, lalu menjadi Narasingha, menjadi anak bajang, menjadi ya lain-lain banyak sekali, pokoknya keterlibatan Wisnu. Saudara sekalian, dia mempunyai senjata yang sangat ampuh, yaitu senjata cakra, ya, cakra sudarsana. Mungkin pada suatu saat nanti akan saya ceritakan tentang senjata cakra itu, tapi karena minimnya data tentang itu nanti akan saya gandeng-gandengan dulu. Mohon sabar sebentar, nanti pasti akan saya aturkan. Nah, kendaraan Bathara Wisnu adalah Brihawan Garuda. Makanya di Bali itu ada Garuda Wisnu Kencana, yang sangat besar itu, yang sangat megah itu. Brihawan. Tapi di dalam Mahabharata, kendaraan Wisnu adalah kereta singa yang dikusiri oleh Kala. Bathara Wisnu ketika menitis kepada Sri Krishna, itu di dalam dunia pewayangan kita dikembangkan sekali banyak lakon, yang mana keterlibatan Wisnu itu sangat banyak. Misalnya lakon Kongswadu Jago itu kan juga keluar itu, gurune Narayana itu kan juga Wisnu itu. Lalu dalam lakon Wahyu Makutarama itu yang menjadi Begawan Kesawa Sidi Krishna itu kan juga memang Wisnu, dan banyak sekali. Ketika menitis kepada Arjuna Sasra, itu kemungkinan pada saat itu Wisnu belum berhasil mengendalikan angkara murka, karena memang Arjuna Sasra sendiri ketika itu juga terlalu mementingkan kebutuhan keluarga keratonnya sendiri.
setelah kematian Sumantri juga akhirnya Wisnu oncat dari raga Arjuna Sosrobau. Makanya ketika Arjuna Sosrobau bertanding melawan Rama Bargawa, Arjuna Sosrobau mati karena Wisnu sudah tidak ada di situ. Dan banyak lagi ketika zaman Mahabharata Kresna, keterlibatan Wisnu dalam rangka menentramkan dunia itu banyak sekali. Monggo, terserah panjenengan semua. Kami hanya menyuguhkan berdasarkan fakta dan data di dunia pedalangan wayang kulit Purwo Gaya Surakarta. Kurang lebihnya mohon maaf, matur nuwun.